Karena aplikasi ini bisa digunakan untuk input barang, bisa digunakan sebagai media kasir, bisa digunakan sebagai media sales, bisa digunakan untuk para pramuniaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kang Enon ya dalam acara Bosan, yaitu obrolan santai. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mengupas tuntas sebuah aplikasi inventory ya, yang lagi booming di tahun 2024 ini. Yang mana aplikasi ini itu digagas oleh sebuah perusahaan yang bernama PT Senopati Edukasi Cendikia yang berlokasi di Tangerang. Nama aplikasinya itu adalah Inmart, di mana aplikasi ini menurut saya sangat cocok ya, pas sekali ya buat para toko-toko atau para agen-agen atau para distributor yang punya cabang-cabang ya, atau punya unit-unitnya di berbagai daerah. Karena yang saya pelajari dari aplikasi Inmart ini ya, itu sangat banyak sekali keunggulannya, di mana yang pertama keunggulannya itu adalah aplikasinya sangat simpel. Sesimpel itukah? Ya, sesimpel itu. Kenapa bisa? Karena aplikasi ini bisa digunakan untuk input barang, bisa digunakan sebagai media kasir, bisa digunakan sebagai media sales, bisa digunakan untuk para pramuniaga, dan juga bisa digunakan oleh para pelanggan atau para member. Keren nggak aplikasi ini? Ya, keren lah, masa enggak? Ini yang kedua, menurut saya yang paling keren itu masalah database. Tahu nggak di mana database-nya disimpan? Database-nya itu disimpan bukan di Firebase, bukan di localhost, bukan di PHP atau MySQL dan lain-lain, bukan. Ya. Database-nya itu disimpan di Google Spreadsheet atau di Google Sheet. Tahu kan Google Sheet? Ya, Google Sheet itu persis sama seperti Microsoft Excel. Ya, nggak jauh beda. Paling tipis lah bedanya. Gitu. Dimana untuk pengelolaan database-nya itu kita tidak perlu orang-orang yang punya pengetahuan tinggi, nggak perlu ya anak SMP juga bisa, mereka menguasai Excel. Apalagi anak-anak sekarang udah pada pinter, apalagi mereka yang lulusan SMA atau lulusan perguruan tinggi, wah itu lebih enak lagi ya. Karena kenapa? Karena kalau mengelola database yang ada di Google Spreadsheet itu mudah sekali. Terus yang ketiga, aplikasi ini untuk desainnya itu sederhana tapi fiturnya luar biasa. Oke, kita buka aja biar lebih tahu. Ini aplikasinya, tampilan aplikasinya seperti ini. Di sini di atasnya tertulis dashboard and inventory. Ya, Inmart. Sebenarnya Inmart ini adalah nama bukan nama aplikasi ya. Gitu. Inmart ini bisa, kalau kita sudah punya aplikasi ini ya kita bisa rubah. Misalnya kita punya toko atau punya agen ya, atau punya distributor, itu namanya misalnya Kong Kalingkong. Nah, bisa diganti gitu, Kong Kalingkong ya. Dimana untuk tampilan dashboardnya itu yang pertama ada admin, terus ada absensi, ada transaksi ya. Yang selanjutnya ada barang atau inventory ya. Terus ada stok, ada lagi notifikasi, terus ada tutorial, ada database, ada laporan
Ya, ada button exit, button pengaturan, dan button akun. Oke, kita bahas satu persatu. Di fitur admin ini, ya, kalau kita klik fitur admin ini, ya. Nah, di sini dia punya 6 fitur. Yang pertama registrasi. Kenapa harus ada registrasi? Nah, registrasi ini untuk meregistrasikan, yaitu kalau di toko nih, di agen, ya kan punya para penjaga tokonya. Ya, gitu. Nah, di situ kepala tokonya itu bisa meregistrasikan anak buahnya atau bawahannya, atau kalau supervisor dia bisa meregistrasikan sales-salesnya, ya, atau kalau kepala toko yang punya pramuniaga mungkin dia bisa meregistrasikan para pramuniaganya. Terus kalau untuk absensi, ya ini database absensi, jadi dia bisa melihat laporan hari ini siapa yang masuk, siapa yang tidak. Nah, untuk pemilik toko atau pemilik perusahaan itu, dia bisa melihat juga bahwa hari ini absensi dari toko 1, toko 2, toko 3, dan segala macamnya, itu bisa dilihat di situ siapa yang hadir dan siapa yang tidak. Ya. Yang selanjutnya ada database, itu database karyawan keseluruhan, ya. Itu bisa dilihatnya di bagian fitur admin ini. Yang ketiga adalah informasi. Jadi admin itu bisa memberikan informasi kepada bawahannya, atau kalau dia posisinya sebagai supervisor dia bisa memberikan informasi online, ya. Tidak lewat aplikasi chat lagi. Jadi di sini juga bisa langsung, misalnya cara pengejar target, cara pencapaian hari ini, cara penjualan, dan segala macamnya, atau informasi-informasi penting lainnya. Ya. Terus yang ketiganya yaitu member. Yang kelimanya adalah member, di mana member itu nanti fungsinya, ya, tambatan member ini kalau diklik nanti itu ada data-data para pelanggan. Itu kalau keranjang itu adalah pesanan dari para pelanggan itu sendiri. Oke, nanti untuk fitur-fitur yang lebih ininya kalau di video-video selanjutnya lah kita buka, ya. Oke, kita kembali lagi. Nah, yang kedua ada absensi. Untuk absensi ini, dimana bisa digunakan oleh semua karyawan, berikut adminnya itu sendiri. Nanti untuk absen ini akan dikunci titik lokasinya kurang lebih 50 meter. Ya. Jadi kalau ada karyawan yang absennya di luar jangkauan di luar titik jangkauan itu, maka dia absennya tidak bisa masuk. Gitu. Ya. Nanti kalau diklik dia langsung keluar absensi. Ya. Itu nanti absensinya seperti apa nanti kita lihat di video selanjutnya, nanti kita bahas. Yang selanjutnya ada transaksi. Nah, kalau transaksi itu seperti ini. Ya. Ini media transaksinya. Ini sudah ada simpelnya ya. Di sini udah ada listnya, ya. Jadi ketika kita menginput barang atau misalnya melakukan transaksi, ada penjualan. Nah, di situ bisa menginput barang itu melalui 3 proses. Yang pertama yaitu melalui kode manual, ya. Kita menginput kode manual. Yang kedua yaitu dengan scan barcode. Yang ketiga adalah pencarian barang dari database barang itu sendiri. Nah, gitu. Itu nanti kita bahas. Yang selanjutnya, yang ketiga, bukan yang ketiga, yang keempat, ya. Yang keempat itu adalah masalah barang. Nah, kalau ini biasanya digunakan oleh para admin gudang atau para logistik, ya. Jadi kalau yang punya agen itu biasanya kan dia punya orang yang mengelola logistiknya itu sendiri. Jadi keluar masuknya barang itu kan di sana. Nah, nanti di sinilah ditentukan barangnya itu atau di inputnya. Nah, kita buka fiturnya. Di antaranya yang pertama, ya, yaitu adanya harga. Harga. Jadi yang menentukan harga itu adalah biasanya pemilik. Ya. Terus kalau yang lainnya gimana? Bisa menentukan nggak harga? Enggak. Ya, karena fitur harga ini kalau nanti digunakan misalnya oleh sales, oleh orang gudang, itu dia di hidden, ya, dia tidak muncul karena level aksesnya berbeda.
gitu. Terus bisa memasukkan diskon, bisa kita stok opnam, terus bisa input barang baru, barang masuk, barang keluar, barang rusak, barang retur, terus riwayat penginputan. Diskonnya diskon bertingkat lah. Terus yang selanjutnya stok. Kalau dia stok itu bisa melihat jumlah stok, ya. Nanti ketika kita kalau tahu masih ada enggak stoknya, tinggal dilihat di situ. Terus yang selanjutnya ada notifikasi. Nah, notifikasi ini adalah notifikasi yang dikirimkan dari informasi admin tadi itu. Ya. Yang selanjutnya yang ketiga adalah tutorial. Yang selanjutnya yang keberapa ini? Yang ketujuh, ya. Yang ketujuh adalah tutorial, di mana tutorial ini, ya, itu tentang aplikasi ini tutorialnya. Ya. Jadi bagaimana cara pengelolaan admin, bagaimana cara absen, bagaimana cara transaksi, para penginputan barang, bagaimana cara mengelola barang dan lain segala macamnya. Ya, nah di sini. Terus yang selanjutnya adalah database. Kalau database itu ya data keseluruhan kalau di sini ya. Itu mencakup keseluruhan tentang masalah hilirisasi barang itu atau inventory barang ini. Terus kalau yang laporan itu kita akan melihat bahwa kalau misalnya sales, dia dapat melihat laporan penjualan dia. Kalau toko bisa melihat penjualan outletnya berapa. Kalau misalnya supervisor itu bisa melihat berapa penjualan dari sales-salesnya semuanya. Terus kalau misalnya bosnya gitu, atau pemilik perusahaannya, itu dia bisa melihat berapa semuanya hasil penjualan yang ada gitu. Yang selanjutnya itu ada button logout, berarti kita keluar. Terus ada button pengaturan, dan terakhir ada button akun gitu. Jadi bisa digunakan yang lainnya. Terus di bawah itu ada semacam pilihan-pilihan, ya, yaitu yang berbentuk promo atau informasi-informasi lain gitu dan lain segala macamnya, ya. Mungkin ini sekedar gambaran aja, ya. Menurut saya ini cocok sekali buat para pengusaha, ya, yang bergerak di bidang distribusi atau distributor, ya, baik itu toko, agen atau distributor senternya, ya. Itu kalau menggunakan aplikasi ini cocok sekali. Gimana cara mendapatkannya? Ya silahkan menghubungi PT Senopati Edukasi Cendikia. Ya, nanti linknya saya simpan di bawah. Ya mungkin nggak panjang lebar lah tentang masalah fitur ini. Ya segitu aja, kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Ya, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.